Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, perkenalkan saya Meli Jayanti dengan NIM 2030111830083 dari Ilmu Gizi FK Undip, Angkatan 2018. Pada kesempatan ini saya akan membagikan tugas kreasi pangan mengenai potensi ulat sagu atau Rhynchophorus ferrugineus sebagai olahan pangan lokal. Yang akan saya bahas ada deskripsi, manfaat, dan resep olahan dari ulat sagu ini. Sebelumnya ada abstrak. Ulat sagu atau Rhynchophorus ferrugineus ini merupakan larva dari kumbang merah kelapa yang hidup di batang sagu yang membusuk dan banyak dijumpai di Maluku dan Papua. Ulat sagu ini merupakan hama bagi pohon jenis palma, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan karena rasanya yang gurih dan kandungan gizinya cukup baik. Nah, selain itu, ulat sagu ini juga tinggi protein dan lemak, serta mengandung mineral, terutama besi dan seng. Profil asam amino dari ulat sagu tergolong baik karena mengandung 8 asam amino esensial seperti isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan. Ulat sagu juga memiliki komposisi asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh yang seimbang, yaitu 0,71 sampai 0,85, serta kolesterol yang rendah, yaitu hanya di angka 74,61 sampai 152,32 mg per kilogram berat kering. Sehingga ulat sagu ini cocok untuk menurunkan tekanan darah dan mencegah penyakit kardiovaskuler. Kandungan mineral, senyawa bioaktif, dan antioksidan ulat sagu juga dapat membantu mencegah anemia dan melawan radikal bebas. Ulat sagu dapat diolah melalui penumisan, pemanggangan, pengukusan maupun dikonsumsi secara mentah. Selanjutnya ada deskripsi, meliputi deskripsi morfologi, siklus hidup, dan cara produksi. Untuk deskripsi ulat sagu ini merupakan larva dari kumbang merah kelapa yang hidup di batang sagu membusuk. Selain tanaman jenis palma seperti sagu, aren, kelapa, sawit, dan kurma, ulat ini juga kadang ditemukan pada tanaman tebu atau rotan yang masih muda. Nah, ulat sagu ini bersifat ambivalen karena merupakan hama perkebunan, tetapi juga dapat dimanfaatkan menguntungkan manusia sebagai sumber pangan. Selanjutnya, Rhynchophorus ferrugineus tersebar luas di Asia. Itu ada di Indonesia, Jepang, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan Thailand. Sedangkan spesies kumbang palma lainnya itu seperti Rhynchophorus palmarum itu ada, dan Rhynchophorus phoenicis itu tersebar luas di wilayah barat seperti Amerika, India, Meksiko, dan Afrika. Untuk klasifikasinya ada dari Kingdom Animalia, filumnya tergolong ke dalam Arthropoda, kelasnya kelas Insecta, ordo Coleoptera, famili Curculionidae, genusnya Rhynchophorus, lalu spesiesnya Rhynchophorus ferrugineus. Lalu ada juga sinonimnya, nama lainnya ada Rhynchophorus signoticolis, Rhynchophorus vulneratus, Calandra ferrugineus, Curculio ferrugineus. Nah, sini ada beberapa gambarnya. Untuk morfologi, warna tubuh dari ulat sagu ini putih dengan bagian kepalanya warna coklat. Nah, warnanya ini dipengaruhi oleh media tempat hidupnya karena ada penelitian yang mengkaji mengenai ulat sagu yang hidup di batang aren. Dia memiliki warna tubuh yang lebih gelap, yaitu gelap kekuningan dibandingkan dengan ulat dari batang pohon sagu yang berwarna putih kekuningan. Untuk bentuk tubuhnya lonjong, gemuk, dan gempal. Nah, ulat sagu ini dapat tumbuh hingga panjang 5 cm, lebar bagian tengahnya itu diameternya sekitar 2 cm, dengan berat mencapai 8 gram. Ulat sagu ini dapat dibudidayakan selama 42 hari dengan bobot dalam umur 42 hari ini bobotnya 3,27 gram per ekor dengan panjang 3,3 cm. Di sini ada perbandingan, yang sebelah kiri adalah ulat sagu yang di pohon aren, yang sebelah kanan di pohon sagu. Selanjutnya, ulat sagu ini mengalami 6 tahap instar, di mana perkembangan bentuk dan karakteristik morfologinya dapat bervariasi, di mana periode instar Rhynchophorus ini terdiri dari selama 2 bulan. Untuk instar pertama, itu tahapnya mulai muncul kepala, terbentuk segmen-segmen tubuh. Sedangkan instar yang kedua, kepalanya mulai berwarna coklat kehitaman. Instar ketiga, kepalanya berubah menjadi coklat dan muncul bulu halus di badannya. Lalu pada instar keempat, kepala ulat menjadi coklat tua. Pada instar kelima, muncul antena sepanjang 0,2 cm hingga akhirnya pada instar ke-6, tubuh ulat ini semakin besar dan muncul minyak, lebih berminyak seperti itu.
Lalu panjang tubuh ulat sagu ini memiliki selisih sebesar 0,2 sampai 1 cm pada setiap instarnya. Segmen tubuh ulat sagu ini pada instar 1 dan 2 itu sekitar 11 buah, sedangkan pada instar 3 ke 6 segmen tubuhnya ada 12 buah. Untuk siklus hidup, di sini ada dari telur itu selama 3 hari, lalu menjadi instar dengan siklus hidup itu 2 bulan, siklus instar 2 bulan, lalu pupa selama 2-3 minggu, lalu kemudian tumbuh menjadi imago, serta setelah itu menjadi kumbang dewasa yang hidup selama 3-6 bulan. Nah, kumbang Rhynchophorus ferrugineus ini dapat menghasilkan hingga 531 telur, dengan perkembangan ulat berkisar antara 25 sampai 128 hari, bergantung pada makanan dan suhu. Nah, kumbang betina ini akan meletakkan telurnya pada batang kayu yang sudah mati maupun yang ditebang. Kemudian, telur tersebut akan berkembang menjadi ulat sagu. Ulat sagu ini akan memakan jaringan pohon yang lunak, pucuk batang, dan cabang-cabangnya. Lalu, untuk cara produksi ulat sagu ini bisa secara alami maupun melalui budidaya. Untuk secara alami, umumnya ini diperoleh dari alam, dari limbah pohon masak yang ditebang sekitar 1-2 meter pada bagian atas batang hingga pucuk. Nah, ulat sagu ini dipanen sekitar 30-40 hari setelah batang ditebang, yaitu pada fase instar ke-5 dan ke-6 ketika ukuran ulat ini sudah cukup besar. Nah, cara panennya itu pertama-tama dengan mendengarkan dulu suara benda bergerak di dalam gelondongan batang sagu. Lalu jika ada suaranya, maka batang akan dibelah dan ulat sagunya akan diambil. Nah, panen ulat sagu secara alami ini hanya dapat dilakukan 1 kali pada setiap gelondong limbah sagu, karena batangnya akan rusak setelah dibelah saat panen. Lalu, 1 gelondong batang ini bisa membutuhkan 1-2 jam untuk dipanen. Hasilnya itu ada sekitar 300-400 gram ulat sagu. Sedangkan secara budidaya, cara produksi yang kedua, yaitu secara budidaya ini hasilnya lebih banyak daripada produksi secara alami, karena ulat sagunya ini tidak ada yang berubah bentuk menjadi kumbang. Lalu waktu panen terbaiknya itu pada fase larva instar ke-5 dan ke-6, karena tadi bentuknya sudah maksimal, maksudnya sudah besar. Lalu atau pada umur 39-45 hari sejak telur ditemukan di dalam gelondong sagu. Nah, larva instar ke-6 ini telah mendekati masa kepompong, sehingga waktu pertumbuhan lebih dari 45 hari merupakan saat kritis. Oleh karena itu, waktu panen yang baik adalah 39-45 hari setelah panen sagu. Larva instar 5 dan 6 memiliki bobot masing-masing 4,1-5 gram dan 5,1-6 gram. Untuk yang ketiga, ada manfaat, yaitu pemanfaatan ulat sagu sebagai sumber makanan bagi manusia ini berpotensi diterapkan di seluruh dunia. Itu menurut sebuah artikel. Nah, kita lihat dari sisi makronutriennya dulu. Berdasarkan analisis proximat, ulat sagu ini mengandung 64,21% air, 0,74% abu, 13,8% protein, 18,09% lemak, dan 0,02% karbohidrat. Sedangkan dalam bentuk basah, ulat sagu ini mengandung 67,35% air, 2,45% abu, serta protein. Ini berbagai penelitian menunjukkan hasil yang bervariasi, yaitu ada yang 11,47%, 9,7%, 4%, 5,52%, dan 2,75%. Ini bervariasi antar spesies dan tempat hidup, gitu. Lalu untuk lemak ini sekitar 18,25%. Nah, total protein ini kalau dilihat dari berbagai fase instar, total protein tertinggi terdapat pada instar ketiga, yaitu 12,04%, itu dari sebuah penelitian. Sedangkan yang terendah itu dari instar pertama, yaitu 8,02%. Kira-kira hal ini bisa terjadi karena protein dalam tubuh ulat sagu ini merupakan protein struktural yang akan digunakan untuk proses pertumbuhan dan pembentukan jaringan tubuh larva. Nah, total protein ini akan menurun setelah instar ketiga karena protein akan digunakan untuk membentuk hormon dan enzim katalitik yang diperlukan dalam proses metamorfosis. Selanjutnya, di sini ada tabel hasil analisis kandungan larva dan pupa dari ulat sagu. Di sini ada perbandingannya. Selanjutnya untuk makronutrien, lanjutannya adalah secara umum,
protein pada serangga cenderung rendah asam amino metionin atau cysteine, tapi tinggi lisin dan treonin yang biasanya sedikit terdapat pada makanan pokok seperti nasi, gandum, singkong, dan jagung. Nah, kualitas protein ulat sagu ini hampir sama dengan protein standar yaitu kasein, sehingga dapat dimanfaatkan dalam mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Nah, ulat sagu ini memiliki 16 asam amino, 8 diantaranya adalah asam amino esensial, yaitu isoleucin, leucin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, valin, dan triptofan. Nah, kandungan protein pada ulat sagu dikategorikan sedikit lebih tinggi dari telur dan lebih rendah dari daging sapi, jadi tergolong dalam mutu yang baik. Lalu, protein ulat sagu memiliki kualitas protein yang cukup tinggi karena jumlah dan jenis asam amino esensial penyusunnya sesuai dengan jumlah dan jenis asam amino esensial referensi. Lalu perlu dicermati juga bahwa pengolahan ulat sagu dengan suhu tinggi seperti pemanggangan, baik melalui oven maupun microwave, ini akan meningkatkan denaturasi protein karena suhunya tinggi, jadi proteinnya rusak. Nah, di sini ada profil asam amino ulat sagu. Ini ada berdasarkan konsentrasinya dalam ppm maupun dalam gram per 100 gram protein. Selanjutnya, kandungan lemak. Tadi kan kita sudah membahas mengenai protein. Sekarang untuk lemak, di ulat sagu ini lemaknya tergolong tinggi, yaitu 19,5 sampai 66,1% berat kering. Sehingga kandungan lemak yang tinggi ini mendukung cita rasa dan potensi ulat sagu sebagai sumber energi yang baik. Kandungan kolesterol ulat sagu juga rendah, yaitu 74,61 sampai 152,32 mg per kilogram berat kering dibandingkan dengan telur dan daging. Lalu kandungan ini itu sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Nah, komposisi asam lemaknya juga dalam ulat sagu ini seimbang, yaitu asam lemak tak jenuhnya 53,68% dan asam lemak jenuhnya 43,41% dari total asam lemak. Nah, total kandungan lemak ulat sagu ini sekitar 57,62 sampai 60,03% terhadap berat kering. Nah, ini terdiri dari asam lemak jenuh yaitu 41,64 sampai 44,71%. Lalu ada asam lemak tak jenuh tunggal itu 41,84 sampai 48,96%. Serta asam lemak tak jenuh ganda atau PUFA itu 7,1 sampai 16,21%. Perbandingan asam lemak jenuh dan tak jenuh ini sesuai dengan kebutuhan kesehatan, yaitu 0,71 dan 0,85. Ulat yang dipanen secara liar itu mengandung asam lemak lain seperti asam lemak seperti asam eicosanoat, asam tridesiklik, serta 3 asam lemak lain yang tidak teridentifikasi. Nah, di sini untuk mikronutriennya di sini ada tabel 3 yang berisi komponen mineral dalam miligram per kilogram larva ulat sagu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kandungan zat besi dan seng cukup tinggi. Kandungan mikronutrien lain seperti vitamin dari ulat sagu itu belum banyak diteliti, jadi belum dapat disajikan di sini. Namun ulat sagu jenis Rhynchophorus bilineatus yang berkerabat dengan ulat sagu Rhynchophorus ferrugineus diketahui memiliki kandungan vitamin E dengan kandungan logam berat itu rendah, sehingga pada ulat sagu yang Rhynchophorus bilineatus ini aman dikonsumsi. Namun untuk Rhynchophorus ferrugineus belum banyak diteliti, jadi belum bisa saya tampilkan di sini. Ulat jenis ini termasuk bahan sumber seng dan magnesium, meskipun bioavailabilitasnya perlu dikaji lebih lanjut. Nah, selanjutnya dari tadi sudah mikronutrien, selanjutnya ada senyawa bioaktif. Nah, di sini karena profil asam aminonya bernilai tinggi, maka ulat sagu sangat berpotensi sebagai sumber peptida bioaktif yang baik. Nah, peptida bioaktif ini kerjanya akan menurunkan tekanan darah dengan menghambat angiotensin converting enzyme atau ACE. Lalu, kualitas protein ulat sagu juga hampir sama dengan protein standar yaitu kasein, sehingga dapat dimanfaatkan dalam mendukung pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Proporsi asam lemak yang seimbang dalam ulat sagu mendukung pencegahan penyakit kardiovaskular di mana rasio omega 6 dan omega 3 itu rendah, yaitu 3:1. Nah, sehingga berhubungan dengan penurunan total mortalitas akibat penyakit kardiovaskular sebesar 70%. Kandungan mineral pada ulat sagu juga dapat mencegah anemia gizi besi dan gangguan fungsi tubuh,
serta gangguan kesehatan lain yang dipicu oleh kekurangan mikronutrien, terutama besi dan seng. Ulat sagu yang diolah menjadi sosis ini menunjukkan aktivitas antioksidan sebesar 18,61%. Di sini jelas manfaat antioksidan untuk mencegah oksidasi oleh radikal bebas. Jadi ulat sagu ini memiliki manfaat yang cukup baik bagi kesehatan. Yang terakhir adalah resep olahan. Nah, seperti yang kita tahu, ulat ini merupakan hewan yang tidak umum untuk dikonsumsi. Tetapi, ulat sagu ini dapat dijadikan alternatif pengganti protein hewani seperti ikan dalam menu sehari-hari. Ulat sagu ini biasa dimanfaatkan masyarakat Indonesia, terutama di bagian timur, seperti Maluku dan Papua, sebagai olahan makanan yang lezat karena rasa ulatnya gurih, karena tadi kandungan lemaknya tinggi. Ulat sagu mentah memiliki tekstur yang kenyal serta sedikit rasa asam. Nah, sedangkan ulat sagu yang matang ini akan renyah di bagian kulitnya, serta rasa yang menyerupai sosis yang bertekstur kenyal dan padat. Orang-orang di Papua, khususnya orang Kamoro, biasa menyebut ulat yang cukup digemari untuk dikonsumsi ini dengan sebutan ku. Nah, di sini ada resep yang pertama, yaitu sosis ulat sagu. Di sini ada komposisinya, membutuhkan ulat sagu 250 gram, tepung tapioka 10%, telur, gula pasir 1%, garam 1%, bawang putih 5%, es batu 15%. Berikut ada cara pengolahannya. Pertama direndam, lalu dibersihkan, lalu digiling selama 60 detik bersama bahan-bahan lainnya. Kemudian adonannya dicetak, kemudian diikat menyerupai sosis, lalu direbus. Kemudian setelah matang bisa langsung dimakan. Untuk resep yang kedua ada ulat sagu bumbu lada hitam. Di sini untuk 3 porsi membutuhkan 350 gram ulat sagu, 1 buah daun bawang dipotong memanjang, 1 bawang bombay diiris memanjang, 2 siung bawang putih diiris halus, 1 ruas jahe diiris korek api, dan saus tiram 1 sendok makan. Lalu selain itu ada juga dibutuhkan kecap manis, 1 sendok makan, gula pasir, air, dan garam, merica, dan minyak. Pertama sama, ulat sagunya cara pengolahannya dibersihkan terlebih dahulu, kemudian minyak di wajan dipanaskan, lalu kita tumis dulu bawang bombay dan bawang putih hingga harum, lalu masukkan jahe iris, kemudian aduk rata, masukkan saus tiram, kecap manis, gula, garam, merica, serta setelah itu kita aduk rata. Setelah itu tambahkan sedikit air, kemudian masukkan ulat sagu yang sudah dibersihkan sebelumnya. Lalu kita aduk lagi sampai tercampur rata, lalu dimasak hingga matang dan air hampir kering. Setelah itu, masukkan daun bawang potong, aduk hingga sedikit layu, dan sesuaikan rasanya. Setelah kuah mengental, ini bisa diangkat dan disajikan. Selanjutnya, resep ketiga ada sate ulat sagu. Bahannya sederhana, yaitu hanya ulat sagu secukupnya. Alatnya juga sederhana, hanya butuh pisau, tusuk sate, dan bara api. Nah, cara pengolahannya, pertama tetap direndam dan dibersihkan terlebih dahulu, kemudian ditusuk-tusuk ke tusuk sate yang sudah disiapkan. Setelah ditusuk sate, letakkan sate ulat sagu di atas bara api dan panggang hingga berwarna kecoklatan dan matang, dengan sesekali dibolak-balik agar matangnya ini merata. Setelah matang, bisa langsung disajikan. Tumis ulat sagu. Di sini bahan-bahan yang dibutuhkan ada ulat sagu 1 piring, air secukupnya, minyak 2 sendok makan. Untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, cabai, garam, dan merica. Pertama, cara pengolahannya tetap dibersihkan dahulu ulat sagunya. Kemudian minyak dipanaskan di atas wajan, kemudian semua bumbu ditumis hingga harum. Kemudian ulat sagunya ditambahkan, lalu ditambahkan juga air secukupnya. Kemudian ini dimasak hingga airnya menyusut dan hampir kering. Kemudian setelah air menyusut, masakan ini bisa langsung dipindahkan ke piring saji dan siap dihidangkan. Ulat sagu cabai hijau, komposisinya dari ulat sagu, cabai hijau keriting, bawang merah, tomat, minyak, garam, dan lada. Cara pengolahannya tetap dibersihkan terlebih dahulu ulat sagunya, kemudian bahan-bahan lain dipotong, kemudian minyak dipanaskan di atas wajan, lalu bawang ditumis hingga harum, kemudian dimasukkan cabai, lalu ulat sagunya dimasukkan ke wajan tadi, diaduk rata, kemudian ditambahkan bumbu yang lain seperti garam, lada, penyedap rasa sesuai selera, kemudian dimasukkan tomat dan masak hingga ulatnya matang. Lalu pindahkan ke piring saji dan siap disajikan. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang saya gunakan sebagai referensi dalam penulisan penugasan ini.
Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dalam kata maupun perbuatan, maupun dari materi yang disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.